Boom, Bapak Presiden Prabowo Subianto lantik tim reformasi polisi, kawan-kawan. Di antaranya terdapat Mahfud MD, kawan-kawan. Lewat daripada sebelumnya, Pak Mahfud MD ini banyak mengkritik tentang polisi. Dan sekarang beliau dilantik jadi tim reformasi politik, kawan-kawan. Apakah itu tujuannya? Ataukah seperti apa, kawan-kawan? Dalam videonya, Pak Mahfud MD keras mengkritik kepolisian yang menyebutkan kalau polisi ini kehilangan kulturalnya, kawan-kawan. Coba kita simak pada videonya sekarang. Pengangkatan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 122P tahun 2025 tentang pengangkatan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengambilan sumpah jabatan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara dalam keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Tidak ada meritokrasi, sehingga orang-orang baik itu susah. Kultur buruk menyebabkan tidak ada meritokrasi. Kira-kira gitu. Meritokrasi. Siapa yang ingin dapat jabatan ya punya kedekatan dengan pimpinan di berbagai level atau membayar. Gini loh, saya dulu punya pengalaman, punya teman polisi bagus, mantan Kapolres gitu. Menurut saya bagus. Namanya Aris, sudah meninggal sebulan. Almarhum, tahu. Kombes Aris. Yeah. Dia mau ikut Sespim di Polri itu, ya. Itu untuk bisa naik ke bintang 1 tuh kan ada pendidikannya sendiri. Yeah. Berkali-kali daftar ditolak. Kenapa? Ya yang saya dengar, susah sana kalau nggak pakai gini. Nah, nanti kita dalami nih Sampai akhirnya apa? Aris Sandi ini saya titip ke Panglima, ke Andika, sehingga dia ikut di Sesko di sana, menitip supaya bisa ikut sekolah. Iya, saya bilang Pak Panglima, Pak Andika, saya punya teman nih polisi, ya bagi saya baik sih, relatif baik, nggak ada polisi baik bener. Yeah. Ini baik, dia mau ikut berkali-kali daftar di Polri agar bisa menembak sertifikat untuk masuk ke bintang 1 itu, nggak bisa. Siapa namanya? Aris, sudah ikut saya. Itu peraturannya kan bisa ikut di Polri, karena dulu ABRI kan. Oh, pakai jalur TNI jadinya ya? Dia ikut TNI. Dari polisi ke TNI. Iya, saking susahnya dia masuk di polisi. Itu pun kemudian untuk promosi ke bintang 1 ya. Untuk promosi berikutnya gitu ya. Konbes itu yang sebelum ke bintang 1 itu. Itu susah. Sampai sekarang meninggal. Itu contoh. Gitu ya. Susah hanya aja Aris Sandi itu masuknya di situ karena masuk lewat jalur yang resmi itu susah. Jadi, sekali. Ya, artinya pemahaman Pak Mahfud tentang polisi dan bagaimana harus direformasi ini ada banyak hal yang sudah dimiliki. Iya, harus ada kedekatan. Jadi ada banyak contoh-contoh yang sudah terjadi di lapangan yang kira-kira Pak Mahfud bisa memberikan nggak ada meritokrasi. Orang yang sudah dipecat gitu, tiba-tiba masuk lagi bekerja di sana. Untuk menyelesaikan masalah di Polri itu, saya mencatat ada beberapa hal yang sudah masuk kepada saya. Pertama, sering terjadinya
penganiayaan atau tindak kekerasan di tengah-tengah masyarakat oleh Polri. Lalu berkembangnya kultur nepotisme, di mana orang tidak bisa naik pangkat atau tidak bisa masuk kalau tidak punya hubungan-hubungan khusus atau punya kesamaan politik, menjadi politik masalahnya dengan pimpinan. Ini yang sudah masuk. Kemudian pemerasan terhadap warga masyarakat yang punya masalah atau dicari-cari masalahnya. Kemudian backing-backingan terhadap kejahatan, illegal mining, illegal logging, illegal fishing, dan sebagainya. Itu bukan rahasia, udah banyak backing-backingan. Kemudian tidak ada meritokrasi di sana. Orang-orang yang bagus, pandai, dan sebagainya itu biasanya tersingkir kalau tidak sama dengan pimpinan, sehingga pendekatan yang dilakukan untuk maju karirnya itu harus punya kedekatan nepotisme dengan pimpinan, bahkan membayar gitu. Ini dari mereka sendiri yang sudah pensiun maupun yang dari dalam juga memberi masukan-masukan yang semuanya sekarang sedang saya cetak untuk bahan besok di dalam rapat itu. Dari video tersebut, apakah Pak Mahfud MD menerima tawaran ini supaya bisa masuk kepada pemerintahan Pak Presiden Prabowo, kawan-kawan? Sedangkan waktu pemilihan presiden, beliau masuk kepada calon wakil presiden gitu bersama Ganjar gitu ya kan. Apakah ini taktik politik juga ataukah bagaimana, kawan-kawan? Coba kawan-kawan bantu jawab di kolom komentar deh ya. Baik, seperti itulah kawan-kawan, kita tunggu perubahan daripada Pak Mahfud MD setelah dilantik oleh Bapak Presiden ya di istana negara gitu. Jadi kita tunggu saja kebijakan-kebijakannya, apakah memang sesuai dengan apa yang beliau sampaikan, mengkritik habis-habisan, apakah dia siap menegakkan hukum dan lain sebagainya kepada rakyat kecil. Kita tunggu saja kawan-kawan. Baik, saya pamit undur diri. Dukung channel ini untuk berkembang. Dan jangan lupa berikan tanggapan mengenai video ini. Saya mohon maaf dan terima kasih.